Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video Menurut jawaban Javier Roca, dari Patrick pelatih Kluivert tim akan nasional memakai U17 formasi Nova 4-3-3 Arianto melawan Australia. tentang ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Apakah sudah ada persiapan yang coach mungkin mendengar dari media di sana untuk pemain-pemain yang akan dipanggil oleh Tony Popovic untuk menggantikan pemain-pemain yang memang tidak bisa bermain nanti pada tanggal 20 Maret, coach? Dan kira-kira pemain mana saja yang akan menggantikan pemain-pemain yang cedera? Sudah ada berapa pemain yang baru juga dipanggil di timnas Australia untuk menggantikan yang paling bisa dikatakan dirugikan karena pemainnya tidak ada atau cedera adalah dua center back. Ya, Dua center back ini Popovic sangat percaya kepada mereka dan dua-duanya ini nggak ada. oke. Dan digantikan dia panggil dua veteran pemain defensif, Davison Degener and Karacic. Oke. Tapi mereka sudah berumur, sudah di atas 30. Oke. Dan ini diprediksikan mungkin akan gantikan perannya dua center back. Tapi tetap ada juga banyak pemain yang bisa gantikan posisi center back, tapi posisi asli bukan center back. Oke. Seperti Cam Burgess, Oke. cuma dia yang 100% center back. Oke. Oh, Ada juga Geria dan Miller Hibernian. oke. Dan mereka itu adalah favorit pemain dari Popovic. Jadi kalau mereka mau main tiga di belakang, mereka akan mungkin bermain dengan Miller, Geria, dan Burgess. Oke. Dan Ini mereka- this kalau is mereka- possibility ya. Ya. Tapi kalau mereka pakai 4 di belakang, mungkin Miller akan diposisikan di right back Oke. aku lupa di Indonesia namanya apa. Ya. Right back. Wingback. Ya. Wodin. Oke. Yeah. Wodgin in Yeah. left back. Oke. Tapi Wodin adalah winner. Winger ya. Oke. Winner. So, makanya itu saya pikirkan ini waktu untuk Indonesia bisa menangkan pertandingan karena ada banyak bukan pemain yang sesungguhnya di posisi. Jadi Oke. Popovic ini lagi banyak pikiran siapa yang bisa menggantikan pemain yang tidak ada. Oke. Jadi sekarang artinya kalau kita melihat dari materi pemain, sebetulnya materi pemain Indonesia ini memang lebih siap ya, karena yang pemain kita yang absen itu hanya Ragnar dan juga Justin Hubner ya. Dua pemain ini akan absen ya coach ya. Tapi kalau di Australia ada 5-6 pemain mereka yang biasa main loh itu loh, yang absen. Ya. Bahkan di depan Ada di depan ada yang absen juga itu. Ada juga goalkeeper Gauchi, Henry Suhar, Alessandro Circati, Riley McCreary, Hayden Matthews, Jordi Boss, dan ada satu pemain striker namanya Duka. Oke. Tidak dipanggil Oh, ini karena Mitchell Duke. Mitchell Duke. Kenapa? Tidak dipanggil karena udah berapa pertandingan dia tidak cetak gol. Oke. Dia main. Lagi Waktu di Jakarta dia main. Main waktu tapi di Jakarta. Di tanggal ini dia nggak dipanggil. Jadi akan diganti sama pemain yang lain. Oh. Dan kalau kita lihat kualitasnya pemain, sebenarnya pemain kita dari Indonesia banyak juga main di level di Eropa. Ya, oke.
beda jauh dengan level yang pemain dipanggil di Yeah. Australia, main di Yeah. A-League, Yeah. o ada yang main di Ipswich Town, is a Yes. Premiership. Yeah. Yeah. So it's not very different in the level player from Indonesia and Australia. So it's a good. Ya, ya, saya paham maksud coach bahwa artinya dari materi pemain Indonesia juga tidak jauh berbeda dari Australia. Artinya kita sebetulnya sekarang sudah setara dengan Australia dari segi materi pemain, coach. Dari segi Yes. kualitas pemain kita, oke. Yang saya ingin Ya. tanyakan kepada coach, karena saya melihat di belakang itu ada board, ada whiteboard dengan juga ada sedikit formasi. Saya ingin menanyakan kepada coach, menurut coach, versi dari coach Javier Roca, kira-kira ini hanya prediksi coach ya kan, prediksi coach, kira-kira Patrick Kluivert akan pakai formasi apa? Karena banyak yang masih mengatakan 3 center back, ada yang mengatakan 4 center back. Dan kira-kira pemain mana saja yang akan dia pilih dan seperti apa kira-kira gaya permainannya, coach? Silakan, coach. Kalau kita lihat gaya permainan, ini satu poin juga yang bisa dibilangin plus kepada Indonesia dibandingkan Australia. Reputasinya Coach Kluivert sekolah sebagai pelatih itu jauh lebih bagus daripada Popovic. Oh, oke. Secara pengalaman sebagai pemain di level tertinggi di dunia, Yes. berapa tahun di Barcelona, itu secara pengalaman, secara pengetahuan sepak bola, itu sebenarnya Indonesia sudah unggul. Oke. Itu nggak bisa diragukan. Oke. Sekarang, gimana caranya untuk dia manfaatkan apa yang dia punya di dalam tim Indonesia untuk bisa meraih kemenangan? Menurut Oke. saya kalau untuk pertandingan pertama ini dia tetap akan formasi 4-3-3. Oke. 4 pemain di belakang. Oke. Saya pikir pemain di tengah lapangan 3 seperti ini, kalau Oke. Indonesia pegang bola, Ya. dan mungkin 3 seperti ini kalau Australia pegang bola dengan winner yang masuk ke pertengahan lapangan untuk defend. Oke. Dan mungkin setelah kita nonton 2 pertandingan terakhir atau 1 pertandingan terakhir di Indonesia, Marcelino sangat pengaruh di belakang striker. Betul. Marcelino karena dia bisa bikin secara ofensif, dia bikin perbedaan. Dia Oke. bisa terubah, dia bisa kontrol bola, dia bisa finishing. Jadi kalau kita memang kasih kepercayaan ke dia, mungkin nggak akan gampang karena di sini mungkin Australia akan tempel 1 pemain ke dia. Tapi dengan formasi 4-4-3 lebih gampang untuk Indonesia bisa menyerang dengan right back atau left back, dan selalu akan punya 2 pemain untuk defensif. Oke, wait. Oke. Coach mengatakan 4-3-3. Ya, Kan artinya mainnya kan pakai 2 fullback. ya, Oke, main pakai 2 fullback, main pakai 2 penyerang sayap. Betul ya, coach ya? ya, Main ya. pakai 2 penyerang sayap. Apa gak beresiko kalau banyak yang ikut naik, coach? Dan coach tadi mengatakan akan ada 2 center back di belakang. Ya, Ini main di Australia loh. ya. Tapi ketika kita mau menang kan? Oke. Saya paham maksud coach. Ini maksud coach strateginya akan menyerang untuk menang. Maka itu Ya. dipakai 4-3-3. Ya, Ya, betul. 3 back. kita berharap sesuatu yang berbeda kan? Sebuah perubahan. Oke. Ya, jadi kan ada kadang-kadang kita salah paham, kita pikirkan karena cuma 3 di belakang, kita lebih menyerang. Padahal 3. Kalau 3 di belakang, selalu kan akan tetap 3 di posisi seperti ini kan? Oke. Tapi kalau kita pakai Ya. 4-4-2, ini kan cuma 2 di sini dan full back, right and left, bantu menyerang. Ya mungkin
cuma satu gelandang yang akan di tengah. Dan kalau kita kalah bola, jelas ada satu, kalau Indonesia pegang bola di sisi kanan, mungkin right back akan naik untuk support, tapi left back sayap kiri dia akan stay untuk balance. Oke. Kecuali kalau kita lihat Barca. Tapi Barca butuh itu bertahun-tahun. Aku pikirkan nanti pada satu saat kalau Kluivert sudah matang, sudah mengerti semua, akan play seperti Barcelona, di mana kadang-kadang right back crossing, left back finishing. Ya, Itu betul. cara 4-3-3 yang sesungguhnya yang pakai Barcelona, dan full attack in Belanda. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga baca kalau kita sekarang punya satu striker murni, nomor 9. Yes. Baru dinaturalisasi. Ole. Namanya Romelu. Ya, Ole Romani. Ya. Jadi kalau kita tidak main dengan 4 pemain, dengan good sayap, siapa yang mau delivery bola ke nomor 9? Oke. Ya. Jadi formasi yang paling pas kalau kamu punya satu killer atau satu pemain yang menguasai kotak penalti. Oke. Deliver bola for finishing. Iya. Crossing. Yes. Ya. Selama ini kita nggak punya. Ini kan pertandingan pertama. Iya, betul. Dan coba kita manfaatkan Iya. naluri gol nomor 9. Iya, karena saya pikir di Australia ini kemungkinan Kluivert akan memasang Ole, Marcelino dan juga Dean James. Kalau dia pasang ini 3 pemain, berarti Marcelino free roll ya, sedikit ke belakang. Berarti Ole ini yang harus di feeding bola ya. Ada Tom Hay juga di tengah nanti. Dia. Atau satu-satunya Marcelino. Kalau menurut saya Marcelino paling bagus di belakang nomor 9. Iya, betul. Betul. Tapi kalau dia ada ruangan untuk dapat posisi seperti ini untuk delivery bola, untuk crossing, lebih bagus. Cuma kita harus benar-benar konsisten dalam finishing. Ya. Jadi kenapa? Karena Australia dari 3 pertandingan terakhir mereka itu sangat cepat in transition. Kalau bola ada di sayap kanan atau sayap kiri, mereka masuk banyak sekali pemain di kotak penalti. Oh, oke. Pada saat defend. Cepat sekali. Mereka defending dengan banyak orang di dalam kotak, dan biasanya kasih cuma 2 orang di sini dan 1 orang di sini. Jadi kita harus berani masukin banyak pemain di kotak penalti dan selalu ready for the second ball. Ya. Australia sangat kuat di sini. Oke. Sangat kuat. Ya, ini dengan catatan yang tadi coach katakan, bahwa dengan catatan kita mau menang. Artinya strategi dari Kluivert itu untuk meraih 3 poin, betul ya? Saya pikir, karena aku pikir dia sudah berapa bulan di Indonesia, dia pasti kan sudah dengar euforia, pasti sudah tahu kan. Kalau sekarang